Lanjut. Li Adam, kepada Adam, pasal judul, maka para mereka bersujud, illa iblis, kecuali iblis, bapak jin. Itu aja tafsirnya, nggak usah panjang lebar. Kenapa? Karena berbagai pendapat itu bermunculan. Itu saya punya tafsir kurang lebih 40 saya baca khusus tentang masalah Nabi Adam. Ya, sebagai wawasan. Nah, ini sifatnya kan keimanan Mas Toto, jangan terlalu diperdalam. Nanti kadang-kadang itu pendapat bukan hadis sahih juga. Iblis itu pokoknya adalah makhluk yang tidak taat kepada Allah. Udah itu. Adapun jenisnya nanti seperti apa bentuknya, apakah telinganya dua di samping kanan kiri kayak Red Devil itu Manchester United itu julukannya Red Iblis merah kayak gitu. Terus imajinasi kita kayak gitu, nggak usah. Ya udah. Terus ada pendapat iblis itu bapaknya jin. Sebagian kalau mengenai syariat, tentang syariat itu diperjelas silahkan. Tapi kalau konteksnya masalah keimanan, cukup yang mengantarkan kita kepada iman bahwa iblis itu, kalau diperdalam sedikit ya, iblis itu maknanya putus asa. Apa maksud Toto? Putus asa. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh Allah, tidak akan masuk surga. Akhirnya iblis, nama aslinya adalah Azazil. Nama aslinya sebelum durhaka Azazil. Siapa maksud Toto? Azazil. Jangan sampai nanti punya cucu atau punya anak dikasih nama Azazil. Itu adalah nama lain dari iblis itu. Nah, karena durhaka kepada Allah, tidak mau tunduk terhadap perintahnya karena dengki, akhirnya dilaknat, dijauhkan dari rahmat iblis. Iblis itu adalah makhluk yang putus asa dari rahmat Allah karena sudah dikat gak bakalan masuk surga. Akhirnya daripada Allah sendiri yang masuk neraka, akhirnya nyari teman gitu. Ya, Pak Anis ya, iblis itu maknanya adalah makhluk yang putus asa. Jadi sudah gak ada harapan lagi. Jangan. Iblis itu adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah, terkutuk bapaknya jin. Itu aja tafsirnya. Adapun panjang lebarnya ya perlu nggak perlu. Lanjut. Apa ia menolak bersujud pada Adam, wastakbara, dan ia menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan ia menjadi bagian dari orang-orang yang kafir atau ingkar. Nggak mau, bukan nggak takut kepada Allah, gengsi. Masa ada makhluk pendatang baru mengatur gua, sementara gua di bumi udah ribuan tahun menguasai, tiba-tiba itu repot itu. Jangan sampai akhirnya dikaitkan dengan kultur tadi, kata Sayyidina Umar, orang yang dengki itu nggak bakalan jadi pemimpin. Itu Pak Aris, benar itu. Man yahsudu la yasudu, itu saya ingat terus itu ya Allah. Nah, ini ada kaitannya dengan surah Al-Kahfi. Surah apa? Surah Al-Kahfi, kita buka surah Al-Kahfi. Maknanya hampir mirip itu. Maknanya hampir mirip. Halaman 299 ayat yang ke-50. Pas ayat itu wa il qulna, hampir mirip. Di surah Al-Baqarah ayat 34 juga wa il qulna. Baik, kita bunyikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lil-zalimina badala. Ali. Suaranya kok enak Pak Ali. Silakan Pak Ali. Masya Allah. Pelan-pelan aja, santai Pak Ali. Wa il qulna, wa iz qulna, dan tatkala kami berkata, lil malaikat isjudu, kepada para malaikat bersujudlah kalian, li Adam, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka semua bersujud, illa iblis, dan kecuali iblis, karena iblis adalah minal jin, termasuk dari golongan jin. Nah, kalau tadi itu iblis bapaknya jin, kalau di sini termasuk golongan jin. Umat apa enggak termasuk kalau ikuti kayak gitu ya kan? Karena pendapatnya itu
bermunculan. Lalu kalau sesuatu yang sifatnya pendapat, cukup teksnya itu iblis pokoknya makhluk terlaknat, cukup diyakini, nggak usah panjang lebar direnungkan, karena semuanya berangkat dari pendapat ulama tafsir. Nah, itu pendapat. Jadi nggak perlu jauh-jauh. Nah, terus ditanya alamatnya iblis di mana oleh Mas Toto. Wah, repot apa repot, terus alamatnya di mana kayak gitu. Ya Maris. Oh, di sono pantai selatan kayak gitu. Terus itu pantai selatan bagian timur, bagian tengah, bagian barat. Kalau timur itu Banyuwangi, kalau tengah Kulon Progo, Parangtritis. Terus kalau di Kulon itu daerah Pangandaran dan segala macam. Terus dicari alamatnya. Barang gaib jangan dicari. Namanya gaib, nggak kelihatan kok dicari.